Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan doa. Semoga presentasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saya di sini dari kelompok 1. Yang anggota kelompok 1 itu absen 1 hingga 10. Karena saya nggak hafal, jadi saya baca catatan saya. Untuk absen 1 yaitu Adinda Cahyani Prastika, absen 2 Agnes Intan Mafiana, absen ketiga Alfi Nur Anissa, absen keempat Alvina Damayanti, absen 5 saya Amin Khairul Fatwa, absen 6 Aura Presti Bintari, absen 7 Brilian Priyananda, absen 8 Devita Yunika Putri, absen 9 Dinda Berliana, absen 10 Dwi Uswatun Husna. Saya di sini sebagai presentator. Materi yang saya bawakan adalah perdagangan internasional, khususnya pada subbab 2, yaitu pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Oke, teman-teman, coba perhatikan barang-barang di sekitar Anda seperti kulkas, lampu belajar, kalkulator, HP, dan lain-lain. Coba perhatikan dari mana produk itu dihasilkan. Tidak semuanya dari Indonesia kan? Contohnya kalkulator saya. Di sini kalkulator saya bertuliskan made in China, yang artinya barang tersebut adalah keluaran dari Cina atau produk Cina. Barang ini bisa ada di sini karena perdagangan internasional loh. Lalu apakah yang dinamakan perdagangan internasional? Mari kita simak presentasi berikut. Saya sudah membuat PPT-nya. Mari kita buka PPT itu. Langsung saja kita buka Office-nya. Ini masih loading. Ini PPT saya. Lama ya? Oke, izin ya teman-teman, untuk kameranya saya hapus dulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu international trade. Sebelum saya menjelaskan tentang perdagangan internasional, saya membuat peta konsep agar lebih mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional dan yang kedua manfaat perdagangan internasional. Pada pengertian ini saya kembangkan lagi sub-subbabnya menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional, kedua pelaku perdagangan internasional, ketiga yaitu penyebab terjadinya perdagangan internasional, dan keempat yaitu jenis perdagangan internasional. Manfaatnya saya bagi menjadi 3 sub-subbab. Yang pertama manfaat secara umum, manfaat dari sektor real dan manfaat dari sektor moneter. Oke. Sebelum membahas pengertian perdagangan internasional, ada baiknya kita mengenal kembali awal terjadinya pertukaran sistem barang. Oke. Pada masa perekonomian tertutup, manusia melakukan kegiatan ekonominya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka mencari dan membuat makanan lalu mereka makan sendiri. Jadi mereka menjadi produsen sekaligus konsumennya. Sehingga pada saat itu tidak terjadi perdagangan atau pertukaran barang. Namun karena kebutuhan manusia berkembang dan tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri, atau jika kalian ingat pengertian kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas sedangkan manusia relatif tidak terbatas. Kelangkaan ini merupakan masalah inti ekonomi. Maka pada saat itu muncullah
perdagangan dalam sistem barter. Nah, ini perdagangan antar kelompoknya. Semisal ini mempunyai beras, ini mempunyai daging. Nah, orang ini membutuhkan daging dan orang ini membutuhkan beras, maka mereka saling melakukan kegiatan perdagangan atau tukar menukar barang yang biasa kita sebut sistem barter. Pertukaran ini semakin lama semakin berkembang secara luas, terjadi di antara kelompok tapi satu wilayah. Ini semisal ini orang Jawa dari suku Jawa dan ini dari suku Osing. Mereka saling membutuhkan barang yang dimilikinya masing-masing, maka akan terjadinya pertukaran berbeda kelompok tapi satu wilayah. Semakin berkembang lagi di antar wilayah, semisal ini Jawa, ini Bali, otomatis orangnya akan berbeda. Mereka membutuhkan barang yang ada di Jawa dan orang Jawa membutuhkan barang yang ada di Bali, maka mereka melakukan perdagangan tersebut. Perdagangan ini lingkupnya antar pulau, namun kan tetap satu kenegaraan negara Indonesia. Semakin berkembang lagi untuk memasarkan produknya dan memenuhi kebutuhannya, semisal ini Indonesia, ini Malaysia, maka mereka melakukan perdagangan antar negara. Perdagangan inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Lalu, apakah pengertian perdagangan internasional menurut bahasa? Oke, jadi kalau menurut bahasa itu ada dua kata, perdagangan dan internasional. Kalau perdagangan itu artinya proses pertukaran barang dan jasa atau proses jual beli, dan internasional yaitu dilakukan dua negara atau lebih. Jadi kalau digabungkan pengertian tersebut adalah perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa atau kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Oke, yang kedua yaitu pelaku perdagangan internasional. Sebenarnya ada banyak tergantung jenis perdagangan tersebut. Namun yang wajib ada itu dua. Karena perdagangan internasional itu tidak luput dari kegiatan ekspor impor. Nah, pengertian ekspor dulu ya. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang dari negara lain. Nah, untuk pelakunya itu ditambahi kata tir. Jadi kalau ekspor itu eksportir dan kalau kegiatan impor itu importir. Penyebab terjadinya perdagangan internasional yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam, dipengaruhi oleh letak geografis. Semisal Indonesia, secara geografis Indonesia beriklim tropis sehingga sangat berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan seperti karet, teh, dan lain-lain. Demikian di negara Timur Tengah cukup banyak menghasilkan minyak. Indonesia butuh minyak dari negara Timur Tengah dan negara Timur Tengah butuh hasil pertanian dari Indonesia, maka terjadinya perdagangan internasional atas dasar perbedaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi dan kualitas sumber daya. Kemampuan sumber daya manusia berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, negara Timor Leste, di sini negara Timor Leste tidak mampu membuat pesawat terbang, sedangkan negara Jepang mampu membuat pesawat terbang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Timor Leste harus mengimpor pesawat dari Jerman. Berikutnya yaitu keuntungan dari adanya spesialisasi. Adanya spesialisasi di bidang produksi dapat meminimalisasi biaya produksi sehingga barang menjadi lebih murah. Meskipun suatu negara sudah bisa membuat barang tertentu, masih dimungkinkan untuk mendatangkan barang atau impor barang yang sama dari negara lain karena harganya lebih murah. Seperti Indonesia sudah mampu membuat pesawat, namun
jika membuat pesawat lebih mahal daripada mengimpor pesawat, maka kemungkinan Indonesia akan melakukan kegiatan impor barang dari Jepang atau dari negara Eropa. Oke, yang berikutnya yaitu selera. Selera dapat mendorong hubungan perdagangan internasional. Misalnya Indonesia mengimpor apel dari Meksiko karena banyak penduduk Indonesia yang menyukai apel Meksiko. Padahal sebenarnya Indonesia mampu menghasilkan buah-buahan termasuk apel tersebut. Yang berikutnya itu perbedaan teknologi. Ada negara yang memiliki teknologi maju, ada pula negara yang belum memiliki. Misal Indonesia belum mampu membuat kapal induk, smartphone canggih dan lain-lain yang berbasis teknologi yang sangat dibutuhkan negara Indonesia. Maka dari itu Indonesia akan melakukan hubungan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, lanjut. Jenis perdagangan internasional. Ini dilihat dari lingkup kawasannya ya. Ada 3, yang pertama itu bilateral. Bilateral ini terjadi oleh 2 negara, semisal Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua yaitu regional, dalam satu kawasan. Contohnya yaitu perdagangan bebas di antara ASEAN, perdagangan di antara ME atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Ini perdagangan yang dilakukan dalam satu lingkup kawasan. Kalau ASEAN tadi di lingkup negara-negara yang ada di Asia Tenggara saja. Kalau MMI ini negara-negara yang di lingkup Eropa saja. Dan yang ketiga yaitu multilateral, tidak terbatas. Contohnya yaitu Group of 20. Oke, lanjut. Nah, sudah. Yang berikutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu dari secara umum. Oke. Pertama itu yaitu menambah devisa negara. Yang kedua itu memperbanyak jenis barang. Misalnya Indonesia kekurangan bahan pangan. Maka untuk mengatasi tersebut, menambah jenis barang tersebut, Indonesia mengimpor jenis makanan atau sembako dari negara Myanmar, Thailand, dan negara lainnya yang menghasilkan sembako tersebut. Atau misal produk Indonesia tidak mampu membuat sebuah produk. Untuk menambah jenis barang, Indonesia melakukan perdagangan internasional. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Kan ini lingkupnya semakin banyak, jadi semakin banyak barang pula yang diproduksi atau dijual. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak pula kebutuhan tenaga kerja. Nah, yang keempat yaitu memperluas pasar produksi. Jelas, misal kalau dulu pasarnya hanya nasional, sebatas nasional, pemasarannya hanya tempat-tempat itu saja. Dengan adanya perdagangan internasional, maka lingkup pasar akan semakin luas. Yang kelima yaitu meningkatkan teknologi. Ya jelas, apa yang kita rasakan saat ini, contohnya adalah smartphone atau iPhone yang kita pakai. Dengan adanya perdagangan internasional, kita dapat menikmati teknologi buatan dari negara lain. Tidak hanya itu, peralatan rumah sakit, transportasi, dan lain-lain, negara kita juga banyak melakukan impor barang tersebut dari negara lain. Yang keenam, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Adanya perdagangan internasional antara suatu negara dengan negara lainnya akan semakin mempererat hubungan di antaranya. Sebab negara yang bekerja sama memiliki rasa membutuhkan satu sama lain, sehingga akan tumbuh rasa persahabatan. Dengan begitu, hubungan pun menjadi lebih erat dan harmonis, seperti Romeo dan Juliet. Oke. Dari sektor real. Oke, pertama sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi itu
Pertama, spesialisasi produk yang sudah saya jelaskan di sektor umum tadi, di manfaat secara umum tadi. Dan yang kedua, kenaikan investasi surplus. Investasi itu sudah tidak asing bagi kita sebagai anak IPS. Investasi itu penanaman modal. Dan kalau surplus itu pendeknya pengertiannya yaitu laba. Jadi kalau surplus dalam perdagangan internasional itu ekspornya lebih besar daripada impor. Lawan kata surplus adalah defisit. Defisit itu pendeknya rugi atau impornya yang lebih besar daripada ekspor. Jadi perdagangan internasional juga akan menaikkan investasi surplus suatu negara. Yang ketiga yaitu daerah pasar yang baru, Frankfurt of Surplus. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang tadinya lingkupnya hanya nasional, sekarang menjadi internasional. Jadi lingkupnya lebih luas lagi. Yang keempat yaitu kenaikan produktivitas. Karena lingkupnya luas, maka barang yang diproduksi juga, barang kebutuhan yang diproduksi juga semakin banyak. Oke, sektor distribusi. Sektor distribusi ini tepatnya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang diperoleh dari perdagangan, yaitu devisa ya, dan aliran modal. Aliran modal itu apa? Yaitu menunjukkan keluar masuknya modal ke suatu negara. Ya, ini berkaitan dengan investasi. Yang berikutnya yaitu sektor konsumsi. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat mengkonsumsi barang yang tidak dapat dihasilkan di negara sendiri, atau pendeknya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oke, berikutnya yaitu sektor moneter, yaitu berkaitan dengan posisi keuangan suatu negara. Yang pertama, manfaat yang diperoleh adalah perolehan devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat disepakati sebagai alat pembayaran antar negara, serta dapat diterima dalam dunia internasional. Jadi semakin banyak devisa, maka semakin kaya negara tersebut. Yang kedua yaitu menghindarkan krisis ekonomi. Contohnya, misal ketika lebaran bahan sembako harganya semakin mahal dan jumlahnya terbatas, maka pemerintah menghindari krisis ekonomi dengan cara impor barang dari negara lain. Oke. Yang ketiga, kerjasama perbankan. Kita dapat melancarkan transaksi yang terjadi di antar negara. Oke, itu saja. Kembali ke Pertar ya. Tantangan terbesar kita adalah perdagangan bebas di waktu mendatang. Seperti ASEAN telah menyiapkan ASEAN Free Trade yang intinya perdagangan bebas di tahun 2025 nanti. Maka dari itu perlunya inovasi kita sebagai masyarakat Indonesia agar produk kita mampu bersaing di kancah internasional. Kalau tidak ya produk luar negeri akan membanjiri negeri ini. Jadi inti presentasi saya yaitu pengertian perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa atau kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Manfaat dari perdagangan internasional ada tiga secara umum, secara sektorial yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi, dan sektor moneter yang berkaitan dengan posisi keuangan negara. Yang mana perdagangan internasional itu akan menambah devisa negara, mengurangi krisis ekonomi di negara tersebut, dan kerjasama perbankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan hubungi nomor di samping. Apabila ada kesalahan kata atau pengertian yang kurang dapat dimengerti Anda, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.